Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rika Nur Azizah dengan nomor induk mahasiswa 1981000012, mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Putra Indonesia semester 3. Tujuan pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Psikologi Komunikasi. Dan saya akan mengambil tema tentang sensasi dan persepsi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan alat indera kepada semua makhluknya untuk memenuhi segala sesuatu di luar dirinya. Nah, melalui alat indera, manusia dan hewan bisa menjaga dirinya dan mempertahankan kehidupannya. Di dalam psikologi dikenal dua istilah pemrosesan informasi yang diterima dari pengamatan alat indera kita, yaitu sensasi dan persepsi. Nah, kedua fungsi ini itu tidak bisa dipisahkan, namun memiliki fungsi yang berbeda. Yang pertama adalah sensasi. Nah, sensasi itu berasal dari kata sense, yang artinya alat penginderaan yang menghubungkan organisme dengan lingkungannya. Nah, berarti sensasi itu adalah proses manusia dalam menerima informasi sensoris melalui indera dan menerjemahkan informasi itu menjadi sinyal-sinyal neural yang bermakna. Nah, proses penginderaan itu melalui rangsang yang kita dapatkan dari alat indera kita. Nah, kita sebagai manusia setidaknya memiliki 5 macam alat indera gitu untuk mendapatkan sensasi yang tadi itu. Yang pertama adalah penglihatan, kedua pendengar, yang ketiga pengecap, yang keempat pembau, dan yang kelima peraba. Yang penglihat itu yaitu sesuatu yang dapat kita lihat seperti warna, bentuk, rupa, gitu ya, dan lain-lain. Nah, kalau pendengar itu sesuatu yang dapat kita dengar seperti bunyi, seperti suara musik, seperti bunyi azan, atau bunyi klakson, atau apapun itu yang kita dengar. Kalau pengecap itu apa yang kita rasa seperti asin, pahit, pedas, dan manis gitu. Nah, kalau pembau itu apa yang kita hirup dari hidung kita seperti bau busuk atau harum parfum gitu ya, yang lain-lain. Kalau peraba itu di kulit kita seperti misalnya kita merasakan sakit gitu ya, dicubit atau ditusuk atau misalnya kasar halus, nah itu peraba. Nah, yang kedua adalah persepsi. Persepsi adalah proses memberi makna pada sensasi sehingga manusia memperoleh pengetahuan baru. Nah, jadi setelah sensasi itu timbullah persepsi gitu. Setelah apa yang kita rasakan lalu otak kita merespon gitu, timbullah persepsi gitu, apa pendapat kita mengenai apa yang kita rasakan. Nah, persepsi itu berbeda di setiap kepala gitu. Di setiap orang itu berbeda, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor yang pertama adalah faktor perhatian. Nah, perhatian adalah proses mental di mana kesadaran terhadap suatu stimuli itu lebih menonjol daripada stimuli yang lain pada saat yang sama gitu. Contohnya ketika misalnya kita menonton bioskop, nah kita akan terfokuskan perhatian kita hanya kepada filmnya saja, sedangkan misalnya teman kita di pinggir mencoba untuk mengobrol dengan kita, tetapi kita hiraukan karena kita sedang terfokus pada satu perhatian, yaitu film. Nah, itu adalah bentuk perhatian. Nah, ketika kita memberikan perhatian yang lebih kepada suatu hal, contoh di sini adalah menonton film, maka memori atau ingatan kita tentang hal itu, yaitu tentang film itu akan kuat dan akan suatu saat itu akan mempengaruhi persepsi kita tentang suatu hal. Yang kedua adalah faktor pengalaman. Nah, ingatan itu dapat memberikan arti sejauh mana seseorang dapat mengingat pada peristiwa di masa lalu. Nah, jadi memori atau peristiwa kita di masa lalu itu dapat memberikan persepsi kita di masa depan. Contohnya, pengalaman kita itu misalnya pernah dicakar oleh kucing, maka persepsi kita akan mengingat bahwa kucing itu adalah hewan yang dapat menyakiti kita, hewan yang dapat membuat kita tercakar. Jadi di masa yang akan datang kita akan lebih berhati-hati terhadap kucing dan mempunyai persepsi bahwa kucing itu semuanya
bisa saja menyakiti kita. Yang ketiga adalah faktor mood atau suasana hati. Nah, keadaan emosi dan amarah pada seseorang itu dapat mempengaruhi diri perilakunya sendiri gitu. Seseorang itu dapat menentukan sikapnya terhadap stimuli sesuai moodnya, apakah bereaksi atau tidak. Nah, jadi mood ini itu berpengaruh ya. Kalau misalnya ada stimuli yang datang, misalnya dari pendengar kita yang datang tentang suara musik atau apa, tetapi mood kita sedang tidak baik gitu ya, mood kita sedang tidak ingin mendengarkan musik, maka tidak akan ada reaksi gitu, dari stimuli yang kita dapatkan. Misalnya seharusnya ketika kita mendengarkan musik, maka kita akan menikmati musik itu, kita akan misalnya berjoget atau apa, tetapi karena kita sedang tidak mood, maka kita tidak bereaksi apa-apa dan stimuli itu tidak mempengaruhi persepsi kita. Dan yang terakhir adalah faktor struktural. Nah, di sini adalah ada teori menurut Gestalt. Nah, bila seseorang mempersepsikan sesuatu, maka ia mempersepsikannya dengan keseluruhan. Nah, jadi bukan bagian-bagiannya aja. Contohnya itu misalnya kita melihat wajah wanita yang cantik. Nah, seorang wanita cantik, maka persepsi kita itu bukan hanya wajahnya aja yang cantik, melainkan seluruh tubuhnya itu cantik. Jadi ketika kita menilai sesuatu, tidak hanya hanya bagiannya saja, melainkan semua bagiannya itu pasti memiliki nilai yang sama atau persepsi yang sama menurut kita. Padahal itu tidak tentu. Bisa saja perempuan itu hanya cantik wajahnya saja, sedangkan yang lainnya enggak. Atau bisa saja benar semua bagian dari tubuh wanita itu adalah cantik. Kesimpulannya, setiap manusia itu pasti mengalami sensasi, lalu kemudian timbul persepsi. Nah, proses sensasi ini itu diartikan sebagai alat penerima atau reseptor. Jadi apapun yang dirasakan oleh alat-alat indera kita, maka sensasilah yang menjadi alat penerima apa yang dirasakan oleh alat indera kita. Nah, dan lalu kemudian timbullah pemahaman atau yang dapat menyimpulkan dari rangsang tersebut, sehingga terjadilah persepsi. Proses persepsi didahului dengan proses penerimaan stimulus pada reseptor, yaitu alat indera kita. Nah, segitu saja video dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.